Di telekonferensi ke-10 sebelumnya saya ingin mengumumkan bahwa untuk telekonferensi ke-11 hari Senin minggu depan ditunda, digeser ke hari Kamis karena besok jadi juga sekaligus ada waktu untuk menyelesaikan outline atau kerangka dari pra proposalnya. Dan sekali lagi saya persilakan Anda untuk mengirim proposal atau outline-nya, nanti saya beri komentar sedapat mungkin. Nah, seperti biasanya sebelum berdiskusi saya akan memberi materi sedikit atau pemicunya supaya ada diskusi. Ini merupakan kelanjutan dari apa yang kita bahas kemarin. Coba kita lihat slide yang pertama. Jadi fokus kita pada kelanjutan dari telah pustaka yang berdampak pada penulisan bab sebelumnya, yaitu bab 1 dan juga pada bab 3. Antara bab 1 dan bab 3. Jadi kita nanti juga sudah makin banyak akan membahas bab 3. Tapi sebelumnya saya ingin menekankan manfaat dari telah pustaka. Jadi tidak berlebihan kalau kita katakan mutu dari disertasi kita atau proposal sangat tergantung dari satu, mutu dari makalah systematic review yang kita cari sesuai dengan kata-kata kunci dari topik kita. Kita harapkan systematic review-nya seterkini mungkin supaya tidak perlu terlalu jauh mencari makalah-makalah empirik. Ahlinya, jadi yang diperlukan makalah systematic review yang strong, yang kuat. Kemudian yang kedua, tergantung mutu dari telah pustaka yang kita lakukan sebagai peneliti. Apalagi kalau kita sanggup melakukan systematic review, jadi telah pustaka yang komprehensif, yang mengikuti suatu sistematika tertentu, dikumpulkan dari seluruh dunia, disaring, di critical appraisal, disintesis, dan sebagainya. Jadi apa yang kita tulis akan makin kaya isinya kalau kita banyak membaca, dan makin detail, makin spesifik, makin menjurus. Nah, ini misalnya pengaruhnya ke bab 1 setelah semula kita tulis apa adanya. Kemudian setelah membaca, kita kembali lagi ke bab 1. Karena dari hasil membaca, juga dari makalah systematic review, kita bisa menulis lebih banyak tentang rekam jejak dari masalah penelitian dan masalah praktik. Ini masalah praktis yang luar biasa, bisa diberikan latar belakangnya di seluruh dunia, kemudian di Indonesia, kemudian di rumah sakit atau daerah yang akan diteliti, kemudian juga rekam jejak dari penelitian. Nah, Kusnul ini berminat untuk meneliti kognitif behavioral therapy, perannya dalam mencegah cedera diri atau bunuh diri pada remaja. Maka kita ingin tahu rekam jejak dari intervensi kognitif behavioral terapi ini atau CBT ini, dan masalah-masalah apa yang dihadapi oleh para peneliti sampai saat ini. Jadi dari
bahan yang kita peroleh dari systematic review juga dari pustaka, kita mendapat lebih banyak bahan lagi. Kemudian tujuan penelitiannya dengan sendirinya disesuaikan setelah kita tahu perkembangannya sampai mana dalam hal membuat penelitian yang lebih valid. Kita dapat membuat tujuan penelitian yang lebih lanjut, yaitu membuat penelitian yang lebih valid dengan kerangka konsep yang lebih tepat, juga dengan pelaksanaan yang lebih seksama. Kemudian juga waktu menulis bagian manfaat penelitian, manfaat praktisnya juga menjadi jelas karena tujuannya untuk menyelesaikan masalah praktis, karena para praktisi ingin evidence-based practice. Jadi misalnya para dokter jiwa di rumah sakit yang bersangkutan ingin bukti nyata apakah kognitif behavioral therapy CBT ini betul-betul efikasis atau tidak. Tapi selain itu, sebagai seorang mahasiswa S3 atau sebagai dokter nanti, kita bisa menjelaskan mekanismenya atau prosesnya, bisa menjelaskan mengapa CBT ini dapat mencegah, atau kalau CBT terbukti kurang berdaya guna, kita dapat menjelaskan mengapa CBT ini kurang poten atau kurang berdaya guna. Kemudian di bagian terakhir dari bab 1 ada bagian kesediaan penelitian. Jadi mahasiswa akan mereplikasi penelitian empirik terkini, minimal 1 yang si peneliti akan identifikasi terlebih dahulu apa masalah penelitian, masih pada rancangan atau pada pelaksanaan. Kemudian yang asli dari si peneliti adalah penyempurnaannya. Tapi kadang-kadang diperlukan lebih dari 1 makalah penelitian empirik. Contohnya yang dihadapi Bu Husnul ini, mungkin makalah yang pertama yang akan direplikasi adalah penelitian randomized control trial, jadi eksperimen murni, hanya untuk membuktikan kalau CBT lebih unggul dibandingkan pengobatan seperti biasanya. Tapi kemudian diperlukan 1 makalah lagi yang meneliti mediatornya. Jadi apa yang kemudian asli dari peneliti yang menyempurnakan penelitian atau penelitian empirik yang kedua ini. Jadi kadang-kadang lebih dari 1 yang direplikasi. Jadi telah pustaka kita dan systematic review sebelumnya terhadap memperbaiki bab 1 ya. Nah, kita lihat slide berikut. Ini sebagai contoh proposal membahas efikasi CBT untuk mencegah cedera diri yang disengaja. SA itu singkatan dari apa? SA itu self harm. Ini apa? Disengaja apa? Bahasa Inggrisnya apa? Nah, kita ingat pada diskusi yang kemarin di telah pustakanya ada bukti bahwa angka dropout dari penelitian sebelumnya cukup tinggi karena penelitiannya makan waktu cukup panjang, ada follow up 6 bulan, ada follow up 12 bulan. Jadi kemungkinan ada subjek penelitian yang gugur karena mungkin meninggal, karena bunuh diri, atau karena tidak ikut lagi di dalam penelitian, atau karena pindah. Kemudian
kemarin kita juga mengetahui bahwa ada mediator yang namanya emotion regulation, dan juga bahwa ada perspektif biologis dan sosial di samping perspektif behavioral. Jadi ada moderator biologis dan sosial. Jadi pengaruhnya apa terhadap memperbaiki bab 1, terutama di tujuan penelitiannya. Masalah penelitiannya mungkin tetap sama, jadi mempertanyakan efikasi CBT untuk mencegah desa, tapi kita sekarang bisa menyempurnakan tujuannya. Misalnya kita tahu karena ada banyak robot, jadi rancangan eksperimen murni yang dipilih adalah rancangan 4 kelompok Solomon untuk menguji efikasi. Kemudian untuk menguji peran dari emotion regulation, maka tujuannya adalah ingin menguji melalui suatu penelitian cross-seksional. Kemudian dihitung koefisien korelasi antara prediktor dengan ER dan antara ER dengan kriterianya. Kemudian yang ketiga, kita bertujuan untuk mengkaji hubungan prediktor kriterion dan melihat peran dari moderator. Apakah hubungan ini menjadi lebih kuat atau lebih lemah pada kelompok-kelompok pasien tertentu dengan ciri-ciri biologis tertentu atau dalam keadaan sosial tertentu. Jadi ada sekarang paling tidak 3 tujuan penelitian yang sudah diperbaiki. Sekedar mengingatkan mengenai Solomon for Group Design. Jadi pada 2 kelompok yang pertama ada pretest. Nah, pretest ini sekali lagi bukan untuk membandingkan post-test pretest, tapi untuk mencatat bahwa nanti kalau ada yang drop out ini orang-orang seperti apa pada tes itu. Kemudian ada pengaruhnya juga kalau orang sudah di pretest, berarti dia kemungkinan sudah diorientasikan terhadap intervensi yang akan datang, sudah di preconditioning. Jadi ini yang mengganggu validitas luar, karena untuk penafsiran keluar kita tahu orang-orang di luar tidak di pretest kalau diberi CBT. Jadi rancangan yang paling tepat untuk mengkaji atau untuk tujuan yang pertama ini, untuk mengkaji efikasi dari CBT adalah dengan Solomon for Group Design. Slide berikut. Nah, kemarin kita juga sudah bahas bahwa di tengah itu mediatornya adalah emotion regulation. Ini salah satu dugaan saja, suatu teori. Jadi teori dari Beck yang mengatakan bahwa sebenarnya DSA atau bunuh diri itu manifestasi dari depresi, dan bahwa depresi itu sebenarnya dimunculkan karena pikiran-pikiran yang negatif mengenai dirinya, mengenai orang lain, dan mengenai masa depan. Jadi ini pengaruhnya terhadap bab 1 ya. Kemudian berikut pengaruhnya terhadap bab 3. Dari telah pustaka kita mendapat banyak masukan untuk menyusun secara rinci rancangan penelitian dan metode penelitian. Berikut sekedar mengingatkan ini. Jadi sebagai contoh, misalnya kemarin disinggung mengenai makalah dari Sri dan kawan-kawan tentang emotion regulation, yang di makalahnya ada instrumen untuk mengukur mediator tersebut. Nah, instrumen ini namanya Difficulties in Emotion Regulation Scale, atau alat ukur untuk
mengukur kesulitan mengatur emosi. Ini buatan dari Christian Blumer tahun 2004. Nah, secara singkat, instrumen ini bentuknya seperti ini. Jadi total di dalam instrumen itu ada 36 item untuk mengukur 6 dimensi. Ini di sebelah kiri itu dimensi-dimensinya, lalu sebelah kanan item-item yang mengukur dimensi itu. Sebagai contoh misalnya dimensi non-acceptance, jadi penyangkalan terhadap respons emosional. Ini diukur oleh item nomor 11, 12, 21, 23, 25, dan 29. Nah, di dimensi yang kedua ada item yang belakangnya ada tanda negatif. Artinya dalam scoringnya nanti dibalik. Jadi kalau biasanya skor 1 itu menyatakan jarang, sama sekali tidak, tapi justru untuk item itu kalau dia skor di 1 itu nilainya malah positif, di scoring lebih tinggi. Jadi ini suatu instrumen yang terdiri atas 6 dimensi dan masing-masing dimensi terdiri atas beberapa item sampai 5 atau 6 item. Slide berikut. Nah, ini petunjuk yang ditulis di kuesionernya untuk si responden atau si subjek. Jadi dia harus memilih salah satu angka yang menggambarkan pernyataan, apakah itu berlaku untuk dirinya sendiri atau tidak. Jadi dia akan memilih angka 2, misalnya kalau kadang-kadang pernyataan itu dapat diterapkan pada dirinya. Kadang-kadang itu artinya apa? Jadi 11-30%, kira-kira hal itu berlaku untuk dirinya. Slide berikut. Nah, ini contoh itemnya ada, sebagai contoh ada 10 item tapi totalnya 36. Misalnya saya jelas sekali tentang bagaimana perasaan saya. 2, saya memperhatikan bagaimana saya merasakan, dan seterusnya. Lalu kita tahu untuk masing-masing item ini di belakangnya ada skala seperti slide sebelumnya. Skalanya 1-5. Jadi kalau misalnya hampir selalu dia merasakan seperti itu, dia beri nilai 5, scoring 5, dan seterusnya. Lalu nanti di total untuk keseluruhan dan untuk masing-masing dimensi atau faktor tadi. Ini contoh bagaimana telah pustaka memberi masukan yang sangat detail dan sangat teknis untuk sampai bagaimana mengukur, dalam hal ini mengukur mediatornya. Slide berikut. Nah, sekarang kita ingin tahu seperti tadi akan ditulis di bagian mana dari bab 3. Ini secara umum bab 3 itu ada 4 subbab. Yang terpenting subbab A, dengan penelitian, karena ini adalah logikanya dari mengukur, dari mengolah, dan dari menafsirkan data. Kemudian di 3 bagian berikut rasionalisasinya. Slide berikut. Jadi untuk rancangan penelitian kita tulis logika dari metode penelitiannya, baik itu untuk mengumpulkan data, untuk mengolah data, maupun menafsirkan data. Lain halnya dengan rencana penelitian di bab 4 dari proposal. Ini sebenarnya asal katanya juga sama, logos. Jadi yang satu untuk menunjukkan cara benalar, yang satu untuk menunjukkan rincian yang logis dari dalam hal ini dari pelaksanaan penelitian.
logistik yang diperlukan. Jadi misalnya untuk melaksanakan penelitian perlu ada SDM, perlu waktu berapa, perlu budget seperti apa, dan seterusnya. Nah, yang penting di rancangan penelitian ini harus terlihat bahwa ada pengukuran, pengolahan, dan penghasilan yang valid. Kalau tidak valid, maka kesimpulan tentang hipotesis penelitian diterima atau ditolak tidak logis, logikanya tidak jalan. Juga kalau ada pertanyaan penelitian, pertanyaan penelitiannya terjawab secara logis atau tidak. Slide berikut. Nah, mengenai pengumpulan data, ini sudah pernah kita bahas, yaitu pengumpulan data harus dengan alat atau cara yang valid, dan alat atau cara yang valid ini harus digunakan secara konsisten atau secara reliable. Kemudian juga digunakan pada subjek yang tepat. Jadi alatnya, kemudian yang menggunakan alat ukur, kemudian yang diukur. Ini semua harus tepat. Kalau ingin pengumpulan data yang logis. Slide berikut. Mengenai alat atau cara mengumpul data yang valid, ada dua validitas yang harus dibuktikan dalam proposal, yaitu bahwa ada validitas isi, konten validity. Nah, valid menurut siapa? Menurut para ahli. Jadi secara konseptual alat ini valid. Seringkali juga disebut sebagai validitas muka, face validity. Jadi sesuai dengan yang tertulis. Kemudian setelah dipakai di dalam survei, untuk survei, lalu data selain untuk mengkaji hipotesis juga untuk menetapkan apakah validitas konsepnya didukung atau tidak, apakah alatnya valid atau tidak. Nah, untuk itu diperlukan hipotesis tentang alat. Slide berikut. Jadi untuk alat ukur yang sifatnya untuk mengukur, tidak ada slide sebelumnya. Tidak ada. Terus. Terus. Sebelumnya lagi. Nah, penggunaannya harus konsisten. Artinya yang menggunakan alat ini orang-orangnya perlu diseleksi. Mungkin di dalam contoh CPT tadi psikiater tertentu atau asisten peneliti tertentu kemudian dilatih dan disupervisi. Tapi selain itu data harus dikumpulkan untuk menentukan reliabilitas inter dan intra pengumpul data. Nanti ada contohnya. Inter itu artinya antar dua pengamat atau dua pengumpul data ada konsistensi tidak. Kalau intra di dalam diri si pengamat itu konsisten atau tidak. Slide berikut. Kemudian mengenai subjek yang tepat, jadi si peneliti harus menulis di proposalnya bukti bahwa subjeknya memang tepat. Jadi secara kualitas memang tepat, kemudian secara kuantitas juga tepat. Jadi jumlah subjek yang diteliti, apakah itu seluruh populasi, jumlah subjeknya berapa di populasi tersebut, dan kalau ada sampel berapa subjek, elemen kecil di dalam sampel tersebut.
Nah, walaupun sampelnya sudah dipilih secara acak, jadi tidak ada sampling bias, tapi kadang-kadang ada sampling error. Besarnya error ini harus dihitung dengan data yang masuk. Slide berikut. Kemudian di bagian B dari bab 3 ada metode pengumpulan datanya. Jadi kalau di A tadi desainnya, ada di B metodenya, kemudian nanti di bab 4 pelaksananya. Jadi di B ini si peneliti menjelaskan alat atau cara yang dipakai itu buatan siapa, atau alat fisik mungkin buatan dari pabrik mana. Kalau kuesioner seperti tadi, ini buatan dari siapa, dalam bahasa apa, dan kalau perlu diterjemahkan, bagaimana caranya menerjemahkan. Kemudian yang kaitannya dengan validitas, si peneliti menulis bagaimana memvalidasi. Nah, mengenai penggunaan yang reliable, yang konsisten, juga dijelaskan oleh si peneliti cara perekrutan, cara pelatihan, cara pengawasan. Kemudian juga seperti tadi, bagaimana menghitung reliabilitas intra atau antar pengamat. Slide berikut. Di bagian B ini subjek penelitiannya dijelaskan, unit pengamatannya siapa atau apa. Misalnya contoh tadi, siapanya itu pasien-pasien remaja yang datang ke klinik penyakit jiwa yang dalam 6 bulan terakhir mengupayakan untuk mencederai diri atau mempunyai khayalan, keinginan untuk mencederai diri. Kemudian jumlahnya berapa, ada sampling atau tidak, kalau ada cara sampling itu bagaimana, dan bagaimana menghitung besar sampel. Kemudian kalau diduga ada recall bias atau same subject bias, bagaimana menentukan apakah bias tersebut memang ada atau tidak. Recall bias itu artinya di kelompok pembanding atau intervensi mungkin ada mengingatkan kembali yang lebih kuat dibandingkan yang kelompok pembanding. Jadi misalnya kalau di kelompok intervensi karena merasa mendapat perlakuan khusus, mungkin dia lebih ingat mengenai kejadian-kejadian yang dialami. Kalau same subject bias yang timbul karena untuk mengukur prediktor, kriterion, dan mediator misalnya, kita menggunakan subjek yang sama. Jadi orang yang menilai dia menderita depresi misalnya, dan kalau dia sendiri juga dinilai untuk menilai dirinya untuk cedera diri, cenderung ada bias ini. Jadi orang yang depresi cenderung untuk mengatakan dia mempunyai perilaku mencederai diri. Jadi kalau bisa untuk variabel yang lain, untuk mediator dan kriterionnya, kalau bisa yang diamati atau yang dimintai datanya bukan subjek yang sama. Slide berikut. Nah, ini sekarang caranya memvalidasi. Jadi dengan data kualitatif maupun kuantitatif, si peneliti membuktikan bahwa ada validitas isi dan ada validitas konstruk. Validitas isi ini sebelum dipakai, validitas konstruk ini setelah dipakai. Jadi data yang terkumpul juga dipakai untuk membuktikan kalau alatnya itu valid. Slide berikut. Jadi kalau untuk mengukur variabel biologis atau fisik, alat ukurnya itu hasil pengukurannya dibandingkan dengan suatu rujukan, dibandingkan dengan suatu tolok ukur.
Ini sekedar mengingatkan, bukan tolak ukur. Kadang-kadang orang mengatakan tolak ukur, itu tolak ukur. Tapi untuk variabel-variabel yang sifatnya sosial, perilaku, seperti kuesioner atau pedoman wawancara, untuk validasinya dilakukan triangulasi. Jadi dibuktikan dari berbagai sudut. Jadi dibuat beberapa hipotesis tentang alat ukur tersebut. Misalnya hipotesis pertama, misalnya tadi instrumen untuk mengukur kesulitan pengendalian emosi tadi. Alat ukur ini dianggap valid kalau analisis faktor sebelum dan setelah penggunaan sama. Jadi sebelum digunakan, item-item yang tadi kita lihat untuk masing-masing dimensi, kadang-kadang setelah survei tidak cocok. Jadi sebenarnya kurang valid. Setelah data masuk, terlihat bahwa ada item-item yang lebih cocok di dimensi yang lain. Contoh yang kedua, misalnya kita sebut alat ukur ini valid kalau alfa kurunnya lebih besar atau sama dengan 0,70. Jadi tadi misalnya untuk dimensi yang pertama ada 6 item. Nah, 6 item ini konsisten tidak mengukur hal yang sama. Ini bisa dihitung atau dihitung secara otomatis oleh software. Kemudian misalnya di kuesioner itu ada respons tertutup, ada respons terbuka. Ini hipotesisnya kalau alat ukurnya valid, kedua respons, jenis respons ini harus jalan. Jangan misalnya di respons tertutup dia ditetapkan atau bisa ditentukan dia mempunyai kesulitan untuk mengendalikan emosi. Tapi waktu diberi kesempatan untuk memberi komentar secara bebas, dia malah mengatakan bahwa dia dapat mengendalikan keadaan, positif thinking dan sebagainya. Jadi tidak sejalan, berarti alat itu kurang valid. Kemudian validitas diskriminasi, item-item dari dimensi yang satu tidak boleh berkaitan erat dengan item-item dari dimensi yang lain, dan seterusnya. Jadi makin banyak hipotesis tentang alat ukur itu didukung, makin valid alat itu. Lain halnya kalau alat ukur fisik, misalnya untuk jadi mengukur misalnya kadar serotonin di dalam darah, atau alat yang bisa menentukan kadar serotonin di otak pada pasien-pasien remaja ini. Nah, kita mungkin menggunakan suatu metode tertentu, tapi untuk membuktikan metode itu valid atau tidak dibandingkan dengan standar MAS atau standar rujukan pengukuran yang lebih pasti. Slide berikut. Sekarang bagaimana menentukan reliabilitas pengumpulan data. Jadi si peneliti ini membuktikan dengan data kualitatif dan kuantitatif apakah hasil pengumpulan data oleh orang yang sama konsisten tidak, atau antar dua orang konsisten atau tidak. Tidak seluruhnya, hanya di sampel lagi. Jadi misalnya total remaja yang diteliti 500 orang, lalu dibagi secara acak menjadi 250 yang mendapat CPT, 250 yang mendapat pengobatan seperti biasanya. Lalu kita ambil dari masing-masing kelompok ini satu sampel, misalnya 10%. Lalu kita ukur ulang oleh pengukur yang sama untuk menetapkan reliabilitas intra
dan kemudian kita ukur oleh orang yang berbeda untuk menentukan reliabilitas inter. Nah, cara menganalisa datanya seperti berikut. Nah, tergantung skalanya. Bahasa slide berikutnya. Misalnya kalau skalanya skala interval atau skala rasio. Jadi ini di kolom sebelah kiri subjeknya nomor 1, 2, 3 misalnya sampai 10% dari 250 tadi sampai nomor 25. Kita buat dua tabel seperti ini, satu untuk kelompok intervensi, satu untuk kelompok kontrol. Lalu kalau untuk menghitung reliabilitas intra pengamat, maka di kolom yang pertama itu skor pengamatan pertama, dan di kolom kedua skor pengamatan kedua oleh orang yang sama. Lalu kita korelasikan kedua scoring ini, dan ditetapkan R-nya harus lebih besar dari R minimum. Misalnya R minimumnya kita tetapkan 0,60. Tapi kalau lebih besar dari 0,60, kita tetapkan bahwa reliabilitas intra pengamat itu tinggi, cukup tinggi. Nah, kalau untuk yang inter, di kolom pertama itu hasil pengukuran oleh pengamat pertama, dan di kolom ketiga hasil pengukuran oleh pengamat kedua, lalu dikorelasikan. Nah, lain halnya kalau datanya data ordinal, tabelnya seperti ini. Tapi di proposal sudah dibuat tabel kosong namanya, dummy table. Jadi selain kolom untuk skornya harus ada kolom untuk ordernya, urutannya. Jadi masing-masing ini posisi nomor 1, nomor 2, nomor 3, skornya berapa, lalu secara keseluruhan dia termasuk urutan keberapa, mulai dari skor yang tertinggi sampai terendah dan sebagainya. Lalu dikorelasikan dengan teknik korelasi row atau tau. Kalau mau coba secara manual, silakan rujuk ke statistik atau secara otomatis sudah dihitung dengan komputer. Nah, kalau datanya data nominal, tabelnya tabel silang seperti ini. Jadi misalnya untuk yang intra ya, jadi yang dipakai pengamatan pertama oleh seseorang pengumpul data, lalu ada pengamatan kedua oleh orang yang sama. Jadi diharapkan dia konsisten. Kalau pada pengamatan pertama dia bilang positif, diharapkan pada pengamatan kedua dia juga mengatakan itu positif. Kalau negatif, berarti sel A dan D itu seharusnya paling banyak, dan sel B dan C itu paling sedikit. Nah, kalau hampir rata A, B, C, D, berarti si orang itu, si pengamat itu tidak konsisten dalam dirinya. Kadang-kadang dia bilang pada pengamatan pertama positif, tapi pada pengamatan kedua dia bilang negatif. Dan seterusnya. Lalu bisa dihitung koefisien korelasinya dengan V koefisien atau koefisien C, atau dengan menghitung kappa. Jadi ini caranya untuk menghitung apakah pengamatannya konsisten atau tidak. Jadi alatnya harus valid, bisa dihitung validitasnya, dan penggunaannya harus reliable, dan reliabilitasnya juga bisa dihitung. Jadi sampai di sini dulu. Sekarang silakan bertanya atau berkomentar, atau kita mulai dengan konferensi kita. Silakan.